Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru SMA Muhammadiyah Kediri, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak PGP angkatan ke-8. Untuk aksi nyatanya adalah budaya positif. Di sini ada logo guru penggerak PGP-nya seperti itu, pendidikan guru penggerak. Untuk motonya yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terus semangat dalam kurikulum merdeka dalam pendidikan guru penggerak yaitu merdeka mengajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk aksi nyatanya berjudul budaya positif. Ini profil saya angkatan angkatan 8 Kota Kediri. Asal instansi SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Oke Bapak Ibu, budaya positif. Jadi budaya positif itu sebuah pola perilaku, keyakinan, dan nilai-nilai yang mendukung pertumbuhan, kerjasama, dan kesejahteraan individu serta kelompok dalam suatu komunitas atau organisasi. Jadi budaya positif ini seharusnya dapat dilaksanakan di semua organisasi. Kalau di sekolah berarti namanya adalah budaya positif sekolah. Jadi budaya positif sekolah adalah pengertiannya adalah suatu lingkungan sekolah yang didukung oleh pola perilaku, norma, dan nilai-nilai yang mengedepankan pertumbuhan, keberagaman, dan kesejahteraan seluruh anggota komunitas sekolah. Jadi diharapkan nanti dengan praktek budaya positif di sekolah, semua anggota sekolah dapat merasakan kesejahteraan. Amin, amin ya rabbal alamin. Budaya positif dapat membantu iklim yang kondusif untuk belajar, berkembang, dan merasa aman bagi siswa, guru, staf, dan orang tua. Jadi butuh kolaborasi antar seluruh warga sekolah. Beberapa budaya positif yang sudah dapat kita lakukan antara lain karakter building, kemudian mengaji 15 menit sebelum KBM, terus sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, terus keterlibatan orang tua untuk mengambil keputusan. Ini acara pemilihan jurusan di kelompok mapel kelas 11. Kemudian penataan sepatu anak-anak masuk sekolah, masuk kelas, masuk intermas itu dilepas. Itu merupakan salah satu contoh budaya positif. Salah satu yang menjadi titik poin utama dalam sebuah budaya positif sekolah yaitu ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan itu cenderung menghakimi, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan konsekuensi atau motivasi intrinsik dari para peserta didik. Jadi keyakinan kelas adalah definisinya adalah keyakinan yang dimiliki oleh siswa tentang kemampuan diri mereka dalam belajar, hubungan dengan teman sekelas, pendekatan guru terhadap pengajaran, dan suasana belajar di kelas. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu guru terutama wali kelas gitu. Jadi nanti menyusun yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan. Jadi namanya adalah keyakinan kelas gitu.
Nah, ini contohnya. Jadi contoh keyakinan kelas seperti ini. Nah, jadi kalau peraturan kan tidak boleh siswa harus. Nah, kalau contoh dari keyakinan kelas itu seperti ini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, hormat, jadi keyakinan kelas kita harus hormat, siswa harus hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi keyakinan seperti itu. Kemudian misalnya ini setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, saling merasa aman. Jadi diharapkan motivasi seperti ini dapat muncul dalam diri para siswa. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi lain dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu akan cenderung ada sanksi, tapi kalau keyakinan kelas nanti akan muncul yang namanya kesadaran dari para peserta didik. Jadi peserta didik itu mengkondisikan kelas dengan aman, nyaman, dan tenang, bukan karena takut hukuman, tapi memang kebutuhannya dan kesadaran mereka sendiri. Itu salah satu budaya positif yang harus kita munculkan di sekolah kita. Untuk selanjutnya, kita sebagai pendidik, sebagai guru, terutama nanti tim tata tertib, BK mungkin nanti bisa mengkondisikan bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai tim tatib dan tim BK. Ada yang namanya posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu keyakinan yang dimiliki oleh para siswa tentang kemampuan diri. Kayak gitu. Sorry, kita lewati aja. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Jadi yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita sebagai guru itu dapat melibatkan, memposisikan dalam 5 posisi kontrol. Mungkin yang selama ini kita lakukan adalah yang nomor 1. Ya, kita banyak menghukum. Menghukum. Nah, jadi biasanya ini kita menggunakan hukuman fisik. Jadi kalau anak-anak telat kita suruh nyapu, kita suruh push up. Berarti posisi kita hanya sebagai penghukum. Ya, jadi hukuman fisik atau verbal. Nah, penghukum itu biasanya seperti ini kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Kenapa kamu kok telat? Bendino telat. Itu namanya dia penghukum. Di kata-kata yang muncul dari posisi kontrol penghukum itu antara lain seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan memposisikan murid menjadi rasa bersalah. Ini biasanya teman-teman BK yang bisa membuat seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi contoh pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya Mbak Denis nih yang ahli seperti ini. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi murid akan merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Terus yang ketiga yaitu teman. Nah, ini posisi teman. Nah, jadi posisi ini tidak menyakiti guru, tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid secara persuasi. Ini mungkin banyak dilakukan oleh para wali kelas. Nah, posisi teman bisa negatif, bisa positif. Jadi bisa baik imbasnya kepada anak-anak, tapi juga tidak baik imbasnya kepada anak-anak. Nah, nanti kalau positifnya anak-anak merasa terlindungi, ya, merasa nyaman. Nah, negatifnya apa? Nah, anak atau peserta didik hanya akan manut atau menurut pada guru tertentu. Itu yang repot. Jadi kalau hanya patuh pada guru tertentu, akhirnya guru yang lain merasa apa? Tidak dipatuhi. Jadi itu posisi ketiga adalah teman. Ini, jadi contoh-contohnya seperti ini. Nah, jadi memposisikan sebagai partner, friendship. Terus posisi yang keempat adalah
pemantau. Ya. Kalau pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang sudah pada posisi kontrol pemantau menggunakan sanksi atau konsekuensi untuk memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, jadi sebagai seorang pemantau. Kalau pemantau itu gimana biasanya? Seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Jadi para siswa atau peserta didik diharapkan memikirkan apa yang telah dia lakukan. Itu namanya posisi pemantau. Terus posisi yang kelima adalah posisi yang paling ideal. Jadi posisi yang paling ideal adalah posisi yang nomor 5, yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini dalam posisi manajer, Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator, anak atau peserta didik diharapkan dapat mencari solusi atas kesalahan yang telah dia lakukan sendiri. Jadi contohnya seperti ini, apa yang kita yakini, jadi dia dikembalikan ke keyakinan kelas kalau dia melanggar. Nah, jadi intinya kita diharapkan berada pada posisi manajer. Jadi profil guru yang baik adalah posisi guru dalam posisi kontrol sebagai manajer. Itu saja Bapak Ibu guru untuk pengimbasan atau diseminasi dari aksi nyata budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Khairul Razik sebagai mengaku guru sosiologi SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Di sini saya sering menerapkan budaya positif. Seperti kita tahu bahwa di SMA Muhammadiyah Kota Kediri sering menjumpai kayak karakter building, kemudian ada penerapan suatu hal yang sering kita lakukan sehari-hari. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, saya saat ini sekarang sebagai wakil wali kelas juga menerapkan budaya ini, di mana keyakinan kelas ini dibentuk bersama-sama dengan anggota kelas, baik saya wali kelas, kemudian struktur kelas serta anggota kelas lainnya. Salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pak Ahmad, guru geografi di SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Setelah mengikuti sosialisasi dan juga Google Meet bersama Pak Nuril selaku guru penggerak angkatan ke-8, saya lebih mengetahui lagi seperti apa paradigma pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan budaya positif dan bagaimana cara meningkatkan keyakinan di kelas. Nah, budaya positif ini sangat perlu diberikan dikarenakan bagaimana kita dalam mengajar harus memberikan budaya yang positif dan meningkatkan keyakinan kelas seperti apa yang dibangun dalam pembelajaran di kelas. Dan dengan demikian, pembelajaran di kelas akan jauh lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.